Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Nur Ali Muzaki dengan NIM 23083000185. Pada tahap ini saya membuat database dengan nama online_ticketing_185. Setelah database berhasil dibuat, saya masuk ke database online_ticketing_185. Selanjutnya saya akan membuat tabel menggunakan perintah SQL atau DDL. Pertama, saya membuat tabel maskapai. Tabel ini memiliki tiga atribut, yaitu 6 atribut, sorry. Nama maskapai dan kode maskapai, ID maskapai, dan digunakan sebagai primary key, dan dibuat auto increment sehingga nilainya dapat dibuat otomatis oleh sistem. Nama nama underscore maskapai menyimpan nama maskapai, sedangkan kode underscore maskapai menyimpan kode unik dari maskapai. Selanjutnya, saya membuat tabel user. Tabel ini terdiri dari ID user, nama ID user, nama, yang kedua nama, yang ketiga email, dan yang keempat itu password. Yang terakhir ada nomor handphone. ID underscore user menjadi primary key yang digunakan sebagai identitas unik setiap pengguna. Email dibuat unik agar tidak terdapat dua akun dengan alamat email yang sama. Selanjutnya saya membuat tabel penerbangan. Tabel ini terdiri dari ID penerbangan, yang kedua ini ada ID maskapai, yang ketiga kita lanjut di kota asal, yang keempat ini ada kota tujuan juga. Lanjut ada tanggal, dan jam berangkat.
Nah, yang terakhir ada harga. ID underscore penerbangan merupakan primary key, sedangkan ID underscore maskapai merupakan foreign key yang yang menghubungkan tabel penerbangan dengan tabel maskapai. Dengan demikian, satu maskapai dapat memiliki beberapa penerbangan. Selanjutnya saya membuat tabel pemesanan. Tabel ini terdiri dari ID penerbangan, ID pemesanan, dan lanjut ini ID user, ID penerbangan, dan pe, tanggal pesan. Lanjut total harga. ID underscore status, lanjut status, eh, foreign key se- yang menghubungkan tabel penerbangan dan tabel maskapai. Dengan demikian, satu maskapai dapat memiliki beberapa penerbangan. Didi. Selanjutnya, saya membuat tabel
dan saya kirim. Semua tabel dibuat, saya menggunakan perintah show tables untuk memastikan tabel yang telah dibuat. Dapat dilihat bahwa terdapat ada 6 tabel, yaitu user, sorry, maskapai. Yang kedua pembayaran, pemesanan, penerbangan, tiket, dan yang terakhir sudah pasti user. Selanjutnya, saya memeriksa struktur tabel untuk memastikan atribut tipe data primary key dan foreign key telah sesuai dengan rancangan. Contohnya, tabel maskapai. Terus, ID maskapai, nama maskapai, sama kode maskapai. Sekarang kita akan masuk ke DML, insert data. Saya mulai memasukkan data dari tabel yang menjadi induk terlebih dahulu, yaitu maskapai. Di sini, kirim. Saya memasukkan data tiket berdasarkan data pembayaran. Hasil insert dapat dilihat dari layar. Selanjutnya, saya menggunakan perintah select untuk menampilkan seluruh data dari masing-masing tabel. Data yang ditampilkan menunjukkan bahwa proses yang pertama ini select maskapai. Selanjutnya, menunjukkan bahwa proses insert telah berhasil. Yang kedua, select user. Nah, bisa kita lihat datanya sudah berhasil. Yang ketiga, select penerbangan. Nah, ini juga berhasil. Nah, yang keempat itu ada pemesanan. Nah, yang kelima itu ada pembayaran. Dan yang terakhir ada tiket. Selanjutnya, saya melakukan update. Pada contoh ini, saya mengubah status pemesanan dengan ID pemesanan 1 menjadi sudah dibayar. Bahwa ID pemesanan 1 statusnya sudah dibayar. Selanjutnya, saya membuat perintah delete. Yang pertama, saya membuat data percobaan terlebih dahulu, kemudian saya akan menghapus data tersebut.
Baik, di sini data berhasil dihapus. Setelah database berhasil dibuat dan operasi CRUD berhasil dilakukan, berikut adalah rancangan LRS yang menjadi dasar pembuatan database. Pada rancangan ini terdapat 6 entitas, yaitu user, maskapai, pembayaran, pemesanan, penerbangan, tiket, dan user. User berhubungan dengan pemesanan dengan kardinalitas satu ke banyak, karena satu user dapat melakukan beberapa pemesanan. Sedangkan pemesanan dengan koordinasi satu ke banyak karena satu user dapat melakukan beberapa pemesanan. Maskapai berhubungan dengan penerbangan dengan kardinalitas satu ke banyak karena satu maskapai dapat memiliki beberapa penerbangan. Sedangkan penerbangan berhubungan dengan pemesanan dengan kardinalitas satu ke banyak. Pemesanan berhubungan dengan pembayaran satu ke satu. Pembayaran berhubungan dengan tiket satu ke banyak. Berdasarkan proses yang telah dilakukan database online underscore ticketing underscore 185 berhasil dibuat menggunakan MySQL melalui exam dan PHP MyAdmin. Database terdiri dari 6 tabel, yaitu user, maskapai, penerbangan, pemesanan, pembayaran, dan tiket. Masing-masing tabel memiliki primary key dan foreign key yang digunakan untuk membentuk relasi antar tabel. Selain itu, operasi insert, select, update, dan delete juga berhasil dijalankan. Demikian video UAS basis data saya. Terima kasih.